Kembali lagi channel kami Ngopi Dulu. Untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Ini dia alur cerita filmnya. Apartemen murah Chungwon Villa yang runtuh ke dalam lubang besar. Beberapa penghuni terperangkap di dalamnya, ada seorang pekerja serabutan dengan anak laki-laki yang menginjak remaja, kepala bagian dengan anak lelakinya yang masih kecil serta dua rekan kerjanya, juga nenek dan anak lelakinya bahkan seorang anak yang ditinggal kerja sang ibu. Kim Ji-hoon duduk di posisi sutradara dan yang membintangi film ini diantaranya ada Cha Sung-won, Kim Sung-kyun, Lee Kwang-soo serta Kim Hye-jun. Sinopsis film Sin Hole, 2021, bermula dari seorang kepala bagian di suatu perusahaan bernama Dong-won yang setelah 11 tahun bekerja, berhasil membeli apartemen 3 kamar di kota Seoul. Jarak dari tempat tinggalnya sekarang ke kantor jadi lebih dekat. Di hari-hari awal pindahan, Dong-won rada kurang sreg dengan tetangganya yang hampir dimanapun muncul bernama Mensu. Ketika pergi ke tempat fitness, foto keluarga di studio sampai mau naik taksi, si Mensu yang datang hahaha. Dong-won sudah kesal dari awal sama Mensu karena mobilnya menghalangi kepindahannya, mana lelaki itu tidak minta maaf pula. Selain Mensu, ada beberapa tetangga Dong-won dengan berbagai karakter. Ada ibu yang suka gosip dan tertawa dengan dibuat-buat, wanita yang sering meninggalkan anak lelakinya untuk pergi kerja, memintanya untuk jangan keluar sembarangan dan main sama orang tak dikenal, juga nenek dan anak lelakinya. Dong-won tinggal bersama istri dan anak laki-lakinya. Beberapa keanehan mulai terasa di apartemen itu. Kelereng sang anak bisa menggelinding, posisi jendela, juga ada keretakan di sekitar tanah apartemen. Kaca dekat pintu utama juga pecah dengan sendirinya. Dong-won merasa mungkin ada yang tidak beres dengan fondasi apartemen itu dan membicarakan dengan tetangga-tetangganya tapi tidak terlalu digubris. Rekan kerja Dong-won yang takjub karena akhirnya bos mereka bisa beli apartemen, pergi mengunjunginya. Mereka mabuk-mabukan. Hanya 2 orang yang pulang malam itu. Tertinggal Sung Hyeon, bintang komedi Running Man, dan Eun-jo, yang jadi ratu di Drakor Kingdom, yang tertidur di sana. Padahal malamnya Dong-won sempat memanggil Mensu untuk mengantarkan 2 rekannya itu, tapi ujung-ujungnya tidak jadi. Semalaman hujan deras. Paginya, istri Dong-won mau pergi berbelanja. Anak lelakinya balik ke apartemen untuk mengambilkan sesuatu. Si Sung Hyeon yang sempat naik taksi kembali ke apartemen itu untuk mengambil tasnya yang ketinggalan. Mensu sibuk mendaftar nama-nama orang yang tinggal di apartemen, mau tanya apa di kamar mereka ada air. Ketika Mensu berada di lantai teratas, dia sempat berbicara dengan tetangga sebelah apartemen. Tiba-tiba bangunan tempatnya berpijak runtuh ke bawah. Membuat lubang besar, jadi terpikir sama drakor Dark Hole lalu. Dong-won tersadar dari mabuk ketika keadaan sudah gawat. Dia bertemu dengan Sung Hyeon yang berada dalam taksi, jatuh ke bawah hampir menimpanya. Kemudian Mensu juga akhirnya bergabung dengan mereka dan memberitahu si Dong-won bahwa keluarganya tadi berada di jalan. Nah, Dong-won dan Sung Hyeon teringat ada Eun-jo di dalam kamar yang lain. Mereka berhasil menyelamatkan gadis itu. Mensu yang berpikir anak remajanya pergi ke warnet ternyata ada di runtuhan bangunan apartemen bersama mereka. Anaknya Mensu, Sung Tae, yang berakting di drakor startup, menyarankan mereka untuk mempersiapkan diri dengan bencana ini berdasarkan apa yang ditontonnya di YouTube. Mereka bergerak mencari makanan dan sempat jatuh bangun dengan lumpur hisap. Sung Tae dan Mensu hampir tenggelam tapi Dong-won sigap menolong bersama 2 rekan kerjanya. Sejak itu Dong-won dan Mensu jadi tampak dekat hahaha. Ada juga adegan tarik-menarik kabel yang membuat Sung Hyeon bertatapan ala-ala romantis dengan Eun-jo. Tim penyelamat berkoordinasi dengan para penghuni apartemen yang tidak berada di tempat kejadian Cat. Ika bangunan runtuh. Nah, mereka sempat menurunkan drone ke dalam lubang tapi karena susah sinyal jadi terjatuh mengenai Sung Tae DLL. Drone merekam mereka dan istri Dong-won melihatnya dengan haru. Anak Dong-won sempat memegang ponsel ibunya. Jadi tim penyelamat melacak dan mendapatkan posisinya berada di reruntuhan bangunan apartemen tadi. Ketika tim penyelamat berhasil menurunkan makanan dan walkie-talkie, sang istri memberitahu Dong-won kalau anak mereka masih terjebak di dalam.
Dongwon turun sendirian melalui pintu lift, namun apartemen sebelah ikut runtuh dan menimpa lubang besar tadi sehingga terjadi guncangan di sekitar mereka. Tali pengaman Dongwon terlepas dari pegangan Mensu DLL. Dongwon berjuang sendiri di bawah mencari anaknya. Ketemu tapi rupanya si anak tidak sendiri, dia bersama seorang nenek dan anaknya, juga ada anak kecil yang lebih tua sedikit dari umur anaknya Dongwon. Medan yang sulit membuat Dongwon hanya bisa pergi ke atas sendiri dengan membopong anaknya. Untunglah Mensudil berhasil menyelamatkannya. Air mulai merembes dan tempat itu akan kebanjiran. Segala usaha tim penyelamat juga sulit untuk berlanjut karena tanah di lubang bisa runtuh kapan saja, begitu juga air mulai meluap. Mensu, Dongwon dan yang lain harus memutar otak untuk pergi ke atas tanpa bantuan tim penyelamat. Apa mereka akan berhasil menyelamatkan diri? Dengan tema bencana sekaligus mengandung unsur komedi, film ini termasuk mengusung genre yang jarang ada. Apalagi para pemain yang pada dasarnya pernah main di reality show komedi semacam Running Man. Kemampuan akting pemain begitu keren, walau sayangnya latar belakang tokoh yang sebenarnya penting seperti Sung Hyeon dan Eun-jo, juga Sung Tae tidak terlalu dibahas. Karena itu chemistry antara Sung Hyeon Eun-jo, juga Sung Tae dan bapaknya tidak terlalu berasa. Durasi 30-an menit di awal agak terasa boring sebagai langkah pengenalan para tokoh. Sinematografi dan pengambilan gambar, transisi ke adegan lain juga begitu baik. Walau sayang di efek CGI masih terasa lemah, tidak terlalu mulus. Namun sound efeknya bagus, terdengar nyata runtuhan tanah, pecahan kaca dan lain-lainnya. Secara keseluruhan, film ini cukup baik karena menampilkan bencana Sinhole yang tak terduga dengan selipan komedi. Juga ada adegan haru khas Korea walau tak terlalu menonjol. Jadi have fun banget sih buat nonton ini. Pesan moral dari film ini yaitu kiranya kita bisa baik-baik ke tetangga atau orang sekitar rumah, menjaga komunikasi baik dengan orang tua dan selalu siap sedia jika terjadi bencana. Aku suka bagaimana film ini sedikit menyentil isu sosial bahwa pegawai agak susah membeli rumah bagus di tengah kota besar. Juga adegan yang mengesankan dan masih saja teringat, ketika ada penampung air warna oranye yang melintas di depan Dongwon DLL yang asyik mencari galon. Tampang mereka itu tuh lucu sekali. Bagaimana teman, ada yang tertarik untuk menonton film ini dan nantikan video kami selanjutnya? Terima kasih.